Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 4 ya, latihan 1.6 buku paket matematika SMA kelas 10. Soal ini ada di halaman 29. Sebuah bangun berbentuk seperti gambar di bawah ini. Bangun tersebut kemudian dibagi menjadi 4 bangun yang kongruen. Jadi maksudnya seperti ini ya. Mula-mula di tahap 0 itu ada satu bangun saja. Kemudian dari satu bangun ini dibagi ya Dek ya menjadi 4 bangun yang kongruen. Jadi cara membaginya seperti ini. Nah, ini dibagi, ya kan? Kemudian ini dibagi. Nah, akhirnya jadilah 4 bangun yang kongruen di tahap 1. Oke, coba ya kita hitung ya. Saya pakai kuning. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bangun yang kongruen. Nah, kita pelan-pelan aja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, soalnya di sini. Ya, ada 3 soal. Buatlah tabel yang merepresentasikan banyaknya bangun yang kongruen di setiap tahap. Oke, berarti kita akan amati pola yang terjadi terlebih dahulu ya. Jadi sekali lagi di tahap 0 ini kan ada satu bangun, ya kan? Tahap 1 ini ada 4 bangun. Tadi sudah kita hitung ya. Logikanya nanti di tahap 2 itu pasti ada 16 bangun. Ya, coba ya kita gambar ya. Bangun di tahap 1, ini saya pindah ke sini, lalu ini kita bagi. Caranya sama seperti adik-adik ketika membagi dari tahap 0 ke tahap 1, yang tadi sudah kita bahas ya. Bangun pertama ini kita bagi, menjadi 4 bangun yang kongruen. Ini dibagi ya. Kemudian bangun kedua, ini juga kita bagi menjadi 4. Bangun ketiga, ini kita bagi lagi menjadi 4. Ya, bisa membayangkan ya. Kemudian ini bangun keempat, kita bagi lagi menjadi 4. Nah, berarti sekarang kita punya 16 bangun yang kongruen. Coba kita hitung secara manual aja. Ya, supaya yakin. 1, 2, 3, 4. Oke. 5, 6, 7, 8. Terus 9, 10, 11, 12 ya. 13, 14, 15, ini bangun yang terakhir, bangun ke-16. Artinya di tahap 2 ya Dek ya. Nah, ini tahap 2 ada 16 bangun yang kongruen. Nah, ini supaya seragam saya pakai warna merah aja ya. Nah, ini ada 16 bangun yang kongruen. Tahap 0, 1, tahap 1, 4, tahap 2, 16. Coba kita amati polanya ya. 4 itu kalau kita nyatakan dalam bentuk eksponen, itu kan sama dengan 4 pangkat 1. Ya kan? 16 kalau kita nyatakan dalam bentuk eksponen, sama dengan 4 pangkat 2. Tahap 1 ada 4 pangkat 1 bangun yang kongruen. Tahap 2 ada 4 pangkat 2 bangun yang kongruen. Berarti nanti di tahap ketiga, tanpa kita hitung secara manual, ya, kita akan langsung tahu bahwa di tahap ketiga ada 4 pangkat 3 bangun yang kongruen. Ya. Jadi nanti di tahap ketiga pasti ada 4 pangkat 3 bangun yang kongruen. Nah, 4 pangkat 3 itu kan sama dengan 64. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau yang ditanyakan itu adalah tahap ke X. Ya, tahap ke X itu kan macam-macam. Bisa tahap ke-50 atau tahap ke-100 atau tahap ke-1000. Ada berapa banyak bangun yang kongruen? Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah misalkan banyaknya bangun itu B. Ya. Bx ya, B fungsi X itu sama dengan 4 pangkat X. Dengan X di sini menyatakan banyaknya tahap. Nah, ini rumusnya. Ya. Jadi Bx sama dengan 4 pangkat X. Contohnya yang tadi ini. Jadi kalau tahap 3 berarti kan X-nya sama dengan 3. Nah, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nanti kalau yang ditanya adalah tahap keempat, berarti ya 4 pangkat 4. Ya, berapa 4 pangkat 4? Tinggal dihitung. Oke, paham ya? Kita kembali ke soal. Jadi soal yang A, kita diminta untuk membuat tabel yang menggambarkan banyaknya bangun yang kongruen di setiap tahap. Ya, berarti langsung aja acuan kita adalah rumus yang ini. Nah, caranya seperti ini ya. Kita buat baris yang pertama itu adalah tahap, kemudian baris yang kedua itu adalah banyaknya bangun ya. Tahap ke-0 ini ada 1 bangun. Ya, kemudian tahap ke-1 ada 4 bangun. Tahap kedua ada 16 bangun. Tahap ketiga
ada 64 bangun, dan seterusnya sampai tahap ke X ada 4 pangkat X bangun. Nah, ini tinggal kita buat garis seperti ini. Ya, Dek ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, nanti silakan dirapikan sendiri. Nah, yang jelas caranya seperti ini. Ya, kita temukan polanya dulu, baru dihitung. Setelah dihitung, baru kita masukkan ke tabel. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Bagaimanakah model matematika yang tepat untuk menggambarkan permasalahan di atas? Lah ini, ya sudah kita jawab ya. Secara tidak langsung sudah kita jawab ini ketika kita menjawab soal yang A. Ya, bentuk atau model matematika yang tepat yang menggambarkan permasalahan di atas ya di soal kita kali ini adalah Bx sama dengan 4 pangkat X. Jadi bagaimana cara menemukan rumus seperti ini? Kita amati polanya ya. Oh ya ini tahap 0 ini ada satu bangun ya. 1 itu kan sama dengan 4 pangkat 0. Bilangan berapapun ya kalau dipangkatkan 0 itu pasti sama dengan 1. Jadi tahap 0, 4 pangkat 0. Tahap 1, 4 pangkat 1. Tahap 2, 4 pangkat 2. Tahap 3, 4 pangkat 3. Tahap ke X, ya berarti 4 pangkat X bangun yang kongruen yang dapat kita buat. Ya, kira-kira seperti itu caranya. Sekarang yang C, pada tahap ke-12, berarti X-nya diketahui 12 ya. Berapa banyak bangun yang kongruen yang dapat dibuat? Yo gampang, ini tinggal kita masukkan aja ke rumus. Ya. Jadi yang ditanyakan itu kan B12, banyaknya bangun di tahap ke-12. Rumusnya 4 pangkat X berarti 4 pangkat 12 ya. Coba kita hitung ya. Kita akan gunakan kalkulator aja supaya cepat ya. Jadi 4 pangkat 12 itu sama dengan, wah ini banyak sekali ya, 16 juta ya. 16 juta 777.216 bangun yang kongruen. Ini jawabannya ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4 ya. Pembahasan soal yang lain silakan dicek di playlist. Kemudian kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan ya tulis di kolom komentar. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.